Halo semuanya, salam sejahtera semuanya. Hari ini kita akan belajar masalah prinsip dasar perhitungan. Nah, prinsip dasar ini hanya ada dua, jadi hanya prinsip perkalian dan penjumlahan. Kita mulai yang prinsip dasar secara umum ya. Ini contoh masalahnya ada pilihan makanan, ada 4 menu jenis makanan ya, ada 3 jenis minuman. Masalahnya berapa banyak macam hidangan yang berbeda jika dipilih dari satu jenis makanan dan satu jenis minuman. Jadi ada berapa pilihannya. Kalau kita daftar, kita list ini ya, banyak pilihannya ada 12. Nah, kalau cuma 3 sama 4 sih sedikit 12 ya. Kalau banyak gimana mau mendaftar? Ya kepanjangan ya, kelamaan. Artinya kita harus pakai teknik yang lain. Artinya ini masuk ke prinsip pertama. Oke, kita masuk ke prinsip perkalian. Prinsip perkalian ini definisinya dilihat jika ada aktivitas terdiri dari T langkah berurutan. Ini kurang V ya. Ada T langkah berurutan. Ini yang kita kasih merah ini. Kata kuncinya langkah berurutan. Di mana langkah 1 ada N1 cara, langkah 2 N2 cara, dan seterusnya. Maka banyak aktivitas yang berbeda ada sebanyak N1 kali N2 sampai NT. Ya, seperti tadi masalah macam hidangan minum sama makan tadi ya, itu langkah berurutan. Jadi milih makannya dulu baru minumnya, atau minumnya dulu baru makannya. Nah, artinya itu berurutan. Artinya tadi ada banyak list 12 tadi ya, bisa didapat dari perkalian dari jenis makanannya ada 4, minumnya ada 3. Jadi 4 kali 3, 12. Ya, kata kuncinya langkah yang berurutan. Kita lihat contoh yang kedua. Banyak cara 3 huruf dapat disusun dari 5 huruf A, B, C, D, E. Tidak boleh ada pengulangan. Ini artinya menyusun dari huruf 3 huruf ya. Huruf pertama, kemudian kedua, kemudian ketiga. Nah, artinya langkahnya berurutan. Kembali ke prinsipnya. Artinya nanti pengerjaannya dikali. Karena prinsip perkalian langkahnya berurutan. Oke, bisa dilihat penjelasannya. Ini. Ada A, B, C, D, E, A, B, C, D, E. Ada 5 huruf ya. 5 huruf hanya dia pakai 3 huruf. Artinya huruf pertama kita bisa ada 5 kemungkinan ya. Bisa dipakai 5-5-nya. Kalau tidak boleh diulang, tadi pertanyaannya, jika tidak boleh ada pengulangan. Artinya di huruf pertama sudah kita pakai 1, nggak boleh diulang. Jadi tinggal sisanya 4 ya, nggak boleh diulang, tinggal 3. Kan hanya 3 huruf. Jadi 5 kali 4 kali 3. Huruf pertama, lanjut kedua, lanjut ketiga. Langkah berurutan dikali. 5 kali 4 kali 3 sama dengan 60. Jadi prinsipnya langkah berurutan. Yang B, soalnya, jika huruf awalnya A tidak boleh ada pengulangan. Jadi yang awal ini huruf pertamanya harus A, huruf kedua, ketiga bebas. Nah, artinya huruf pertamanya hanya A itu kan hanya 1 ya. Ini ya. Nah, ini penjelasan yang B. Yang A hanya 1, artinya kalau 5 huruf dipakai yang A tinggal 4 huruf ya. 4 huruf ini tidak boleh diulang, berarti dipakai di sini 1 tinggal 3. Artinya 1 kali 4 kali 3 ada 12. Yang C. Yang C pertanyaannya apa? Jika huruf awalnya bukan A. Kalau tadi yang B itu awalnya A, yang C yang bukan. Tidak ada pengulangan. Yang A tidak diulang, B juga tidak diulang, C juga tidak diulang. Sama ya. Yang B ini awalnya A, yang C yang awalnya bukan A. Artinya kalau kita cari yang bukan A, berarti semuanya dikurangi, semuanya jawaban yang A tadi dikurangi dengan yang awalnya A. Hasilnya kan yang bukan A. Jadi bisa dicari dari yang jawaban A tadi 60 dikurangi jawaban yang B 12. Nah, ini ya. Atau kalau yang huruf pertama tidak boleh A, artinya kan masih ada 4 huruf ya. 4 huruf dikali huruf kedua boleh A kan. Walaupun di sini sudah dipakai 1 kan tidak boleh diulang ya. Tinggal 3, tapi yang A masih belum dipakai kan. Jadi masih 4. Jadi tidak boleh diulang. Ini yang A belum dipakai masih 4 jadinya. 4 tidak boleh diulang berarti masih 3. Jadi 4 kali 4 kali 3 48. Atau tadi dikurangi ini. Bisa dipahami ya, jadi prinsipnya kalau dikali itu langkahnya berurutan. Kalau yang penambahan, penjumlahan itu prinsipnya
Jika terdapat himpunan X1, X2 sampai Xt yang masing-masing mempunyai N1, N2 sampai Nt anggota jika himpunan tersebut saling lepas. Xi irisan Xj sama dengan kosong. Untuk I tidak sama dengan J, maka banyak anggota yang bisa dipilih dijumlahkan. Jadi ini prinsipnya himpunan saling lepas. Saling lepas itu irisannya kosong. Misalnya siswa yang datang perempuan sama laki-laki, kan perempuan sendiri, laki-laki sendiri ya. Jadi tidak ada itu yang setengah laki-laki setengah perempuan, itu sebenarnya nggak ada. Artinya irisannya nggak ada, cowok ya cowok, cewek ya cewek. Ya, jadi yang perempuan berapa tambah yang laki-laki berapa, kan begitu ya. Itu prinsipnya himpunan saling lepas, irisannya tidak ada. Contohnya, berapa banyak untai 4 bit yang diawali dengan digit 10 dan 11? Jadi yang diminta ini untai 4 bit yang diawali dengan 10 dan 11. Kita lihat 4 bit setelah 10 itu kan tinggal 2 bit ya. Setelah 11 juga sama, tinggal 2 bit. Ya, tinggal 2 bit, walaupun 2 bit itu sama, tapi angka depannya ini 10, yang ini 11. Mungkin nggak sama persis. Nggak mungkin ya, walaupun belakangnya sama persis, tapi tetap depannya ini 10, ini 11. Jadi nggak mungkin sama angkanya. Artinya nanti yang 10 ini ada tambahan 2 digit lagi, 2 bit lagi. Yang 11 tambahan 2 bit lagi, itu tidak ada irisannya, saling lepas. Jadi yang diawali dengan 10 nanti ketemunya berapa? Karena saling lepas ditambah sama yang awalannya 11 nanti ketemunya berapa cara, gitu ya. Nah, ini termasuknya yang variasi, artinya ditambah dipakai, dikali juga dipakai. Ya, kenapa dipakai dikali juga? Karena ini 4 bit, ini 2 bitnya 10, artinya masih kurang bit ketiga sama keempat ya. Bit ketiga keempat itu kan berurutan, habis 3, 4, ya kan? Nah, artinya bit 3 ada berapa cara, bit 4 ada berapa cara, dikali karena langkahnya berurutan. Nah, jadi yang 10 tadi yang awalnya 10 diminta 4 bit, masih ada 2 bit lagi karena bit itu biner ya, hanya 1 atau 0. Artinya bit ketiga keempat itu kalau nggak 1 ya 0 ya. Artinya ada 2 pilihan, kalau nggak 1 ya 0. Jadi ada 2 cara. Bit ketiga ada 2 cara, bit keempat juga 2 cara, ya kan? Karena pilihannya hanya 1 atau 0 karena biner. Artinya pilihan dari urutan dari bit 3 dan 4, jadi 2 dikali 2. Dari bit 3-nya 1 atau 0 ada 2 cara. Bit 4-nya 1 atau 0 juga 2 cara. Masing-masing 2 cara dikali ya, karena langkahnya berurutan. Habis bit 3, bit keempat. Jadi 2 kali 2, jadi 4. Yang depannya 11 juga sama, bit 3, bit keempatnya juga ada 2 kemungkinan, 0 atau 1. Sama ya, jadi 4 juga. Artinya yang digitnya 10 itu ada 4 cara, yang 11 juga 4 cara. Jadi berapa banyak untai bit yang diawali dengan digit 10 dan 11? Setelah kali dikali ketemunya 44 tadi 10 sama 11 nggak ada irisannya, ditambah. Nah, ini ditambah. Jadi 4-nya tadi prinsip perkalian, yang plusnya ini prinsip penjumlahan karena himpunannya saling lepas. Jadi di plus. Ini plus sama kali dicampur ya. Berikutnya ini sama, ini juga plus kalinya dicampur. Ada sebuah ada 4 buku matematika yang beda. Ini mat tapi beda semua ya. Biologinya 3 beda, fisikanya 2 beda. Berapa banyak cara 2 buku dengan bidang yang berbeda bisa dipilih? Nah, yang dipilih itu hanya 2 buku, bidangnya beda. Artinya matnya hanya 2 buku ya. Mat sama biologi, bidangnya harus beda ya. Mat biologi, mat fisika, atau biologi fisika. Nah, atau dibalik, biologi matematika boleh, biologi fisika boleh ya. Mat fisika boleh, sama aja. Jadi mat fisika atau fisika mat sama aja ya. Dibalik sama. Sama kayak tadi, milih makan dulu atau minum dulu, atau minum dulu atau makan dulu, sama aja, dibalik sama.
Ada 3 kemungkinan tadi yang 2 bidangnya beda ya. Mat biologi, mat biologi, mat fisika, biologi fisika. Nah, kalau mat biologi kan ini menghitung atau menyusun mat dulu baru biologi. Jadi ngambilnya langkahnya mat dulu baru biologi, atau dibalik sama aja sih. Ini artinya langkahnya berurutan ya. Jadi matnya ada 4, biologinya ada 3, karena langkahnya berurutan harus dikali. Jadi 4 kali 3, 12. Kalau mat fisika berarti 4 dikali fisika 2 ya, 4 kali 2, 8. Kemudian fisika biologi 3 kali 2, 6. Ini hasil pengali tadi, kenapa ditambah? Nah, karena kalau kita ambil mat dengan biologi, ambil lagi mat dengan fisika, itu kan matnya 4 buku ini berbeda semua. Jadi walaupun sama-sama mat tapi beda. Jadi mungkin mat kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 gitu ya. Nah, jadi artinya nggak ada irisannya. Himpunan saling lepas artinya ditambah. Nih, jadi makanya 12 ditambah 8 tambah 6. Jadi 26. Begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan dicoba latihannya ya. Misalnya yang A ini. 9 kemeja, 5 celana, 3 pasang sepatu. Berapa banyak setelan berbeda? Nah, ini diapakan? Asumsinya kalau mahasiswa itu mau kuliah harus pakai kemeja, harus pakai celana, harus pakai sepatu ya. Nggak boleh, salah satu nggak pakai, nggak boleh, harus pakai semua lengkap. Nah, artinya diapakan? Nah, tahu sendiri ya. Nah, dicoba yang lainnya. Demikian yang prinsip penyembelihan perkalian. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Bye.